Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi rekan-rekan pejuang ASN P3K di seluruh Indonesia. Nah, hari ini ada informasi hasil dari rapat Komisi 10 DPR bersama guru lulus passing grade yang berisi curhatan para guru lulus passing grade. Bagaimana infonya? Sebelum masuk ke infonya, mari kita subscribe, like, dan share channel ini agar admin lebih semangat lagi memberikan informasi mengenai pembukaan maupun seleksi P3K di tahun 2022. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih waktunya. Di sini saya akan fokus untuk yang PG, ya Bapak. Untuk yang PG ternyata mengalami banyak masalah juga, Bapak. Dari yang pertama, itu banyak guru yang sudah PG ditempatkan di luar daerah kewenangannya. Baik, tolong yang belakang dimatikan itu mikrofonnya masih nyala. Silakan. Di luar wilayah, luar daerah kewenangannya, bahkan banyak yang ditempatkan di luar kabupaten maupun di luar provinsi. Itu yang luar biasa di sini buat kami. Karena apa? Karena realitanya seperti saya pribadi ini di sini, sebagai salah satu korban, saya punya induk. Saya punya sekolah induk di sini, tempat saya. Tapi setelah ada pemetaan, saya harus tergeser di sini. Bahkan tempat induk saya ini diisi oleh orang yang non K2 dan di luar induk. Padahal jelas di sekolah induk saya itu hanya saya saja yang honorer bahasa Inggris. Ini. Yang luar biasa lagi, saya ditempatkan di Parigi, Bapak. Parigi. Ya, makanya. Padahal saya di Pati loh, Pak. Pati Jawa Tengah diluarkan di Parigi. Luar biasa, Tapi kan? gajinya sama nggak? Nggak tahu juga, Bapak. Ini gajinya sama apa beda ini nanti? Seperti itu. Itu yang luar biasa di sini. Permintaan Pak El Nino kayak. Nah, makanya, Pak. Terus ini tadi, Pak, yang luar biasa lagi, saya tadi sudah komunikasi juga dengan Kemendikbudristek ya, Pak, ya, bagian pendataan, Pak Nugroho. Tadi saya sudah langsung komunikasi sama beliau. Beliau menyampaikan langsung ini tadi. Jadi beliau menyampaikan sama saya, memang mengakui penarikan cut-off Dapodik 2021 ini per 31 Desember 2021. Padahal saya memang pindah di sekolah induk saya itu per 1 Januari 2022. Kalau dihitung dari sekarang, saya sudah 9 bulan ini mau di induk saya. Kalau di induk saya tiba-tiba ditempati dari orang lain, ya kan? Tadi yang bukan non K2, kemudian bukan induk saya, terus saya dibuang kemana ini nanti? Dibuang ke Parigi tadi? Atau kemana? Padahal saya sudah pindah induk loh. Ya kan, seperti itu. Itu kasus yang real nyata ini buat saya. Nah, makanya itu yang pertama. Yang kedua lagi, Bapak, saya sudah komunikasi juga dengan kabupaten saya. Dari pihak kabupaten menyampaikan bahwa kewenangan itu semuanya dari pusat karena aplikasi memang dari Kemendikbudristek, ya kan? Nah, ini tadi kami sampaikan ke sana, beliau menyampaikan sebetulnya itu bisa diatur lah, Bu. Maksudnya selama daerah ada komunikasi itu bisa. Tapi realnya kan banyak daerah-daerah yang istilahnya udah nggak ada namanya di pemetaan, ya udahlah nggak usah kita ngurusin. Seperti itu kan, Pak, kasus saya ini. Itu yang paling utama. Terus dilanjutkan lagi. Ini yang kami harapkan, adanya perubahan data cut-off Dapodik, Bapak. Sebaiknya diambilkan cut-off yang terbaru. Paling tidak per Juni 2022 inilah. Jangan diambil per 31 Desember 2021. Terlalu panjang kan? Kalau diambilkan dari itu. Terus kemudian sebab apabila menggunakan data cut-off Dapodik yang lama akan menyebabkan banyak masalah ini, Bapak. Bukti nyata ini untuk yang P3K tahap 1 dan 2. Ini yang perlu kami sampaikan. Banyak sekolah yang formasi sudah penuh gurunya, tapi masih juga diisi oleh P3K baru. Sehingga mau tidak mau sekolah itu harus menerima meski tidak dapat jam. Dan mereka harus mengampu ke sekolah yang lain. Padahal untuk dapatkan TPG minimal harus mengajar 12 jam di sekolah induk. Padahal jelas SK P3K itu dikontrak tidak boleh mutasi. Terus bagaimana nasib mereka? Apakah memungkinkan nanti akan diputuskan kontraknya? Itu yang jadi pertanyaan kami. Kemudian selanjutnya, tidak hanya itu, banyak juga P3K yang sudah lolos di tahap 2 ditempatkan di sekolah-sekolah yang sudah di major, Bapak. Sehingga pejabat daerah juga merasa kebingungan di sini. Harus dikemanakan mereka.
Padahal jelas itu tadi sudah disampaikan bahwa surat perjanjian kontrak P3K tidak bisa dimutasi. Berarti secara tidak langsung di sini kan P3K sebetulnya malah ya bukan menyelesaikan masalah, tapi justru menambah masalah. Kalau di Indo ada kosong, kenapa kok dipersulit seperti itu? Itu loh. Sekarang lagi tuh bahasa Inggris, Bapak. Banyak teman-teman kami yang hanya mempunyai sertifikat bahasa Inggris, lisensi bahasa Inggris, menginduk di SD. Itu yang luar biasa. Mau tidak mau, karena tidak linear, mereka ketika daftar P3K harus daftar di SMP atau SMA. Ya kan? Akhirnya mereka tidak punya induk ini tadi. Tidak punya induk, mau tidak mau mereka dibuang di mana-mana tadi. Ada yang di Papua, di mana-mana. Saya aja yang punya induk dibuang di Parigi. Apalagi yang tidak punya induk. Ya apa tidak Bapak? Nah, ini buat pemahaman saja lah. Saya cukupkan sekian saja ya Pak ya. Terima kasih untuk waktunya. Saya mau tanyakan langsung. Saya kira Ibu talent nasional sekarang berkaitan dengan ini. Banyak kita dengar seperti ini gitu. Nah, Ibu sendiri induknya di negeri atau di swasta? Di sekolah negeri Pak. Sekolah negeri. Iya, di sekolah induk negeri saya. Nah, Ibu bisa mengidentifikasi di mana letak persoalan kesalahan itu ada di mana. Nanti kalau misalnya tidak di ini, tidak, Ibu kasih tahu, kasih penjelasan ke kami gitu. Tahu persisnya identifikasi persoalan yang dikatakan itu. Saya ada Pak, tolong disampaikan di slide saya, di slide GTK NK ada di situ. Biasanya dibatakan gitu. Nah, kalau sudah ada itu Ibu nanti dikasih ke kita biar kita ada. Udah di sini. Ada secara tertulis nanti permasalahan yang masuk secara tertulis. Siap Bapak. Kasih. baik. Datanya semua itu soalnya. Nggih. Cukup ya. Cukup nggih. Oke. Nggih, terima kasih untuk waktunya nggih Bapak. Kasih. Terakhir ya dari Forum Guru Lolos Passing Grade. Tadi sudah disampaikan semua dari kawan-kawan guru passing grade dan yang belum lolos bersama PGRI. Saya hanya menambahkan saja bahwa kami ya intinya mendukung pansus supaya timbul nanti payung hukum yang menaungi terutama guru yang lulus passing grade yang tidak mendapatkan formasi. Nah, kalau yang gini, Bapak anggota Dewan, tentunya untuk pengangkatan guru honorer itu kan ada tahapannya. Yang selesaikan dulu yang passing grade, mohon maaf, tanpa mengurangi rasa hormat sama yang belum lolos passing grade. Kita yang sudah passing grade aja nasibnya belum jelas. Nanti ada observasi. Observasi itu sistem. Sistem itu tidak manusiawi, Bapak. Tidak. Katanya tadi Mas Dede bilang saya basicnya artis bisa jadi anggota dewan. Nah kita ini sarjana pendidikan. Kita kompeten ya di bidang itu. Kita bisa mendidik anak bangsa ini gitu loh. Masa saya yang sudah belasan tahun mengabdi, saya disalib sama murid saya itu loh. Murid saya lolos, sedangkan saya enggak. Apa itu enggak beban mental buat saya? Gitu loh Pak. Terus kemudian kami intinya minta kembali ke induk saja, daripada formasi P3K ini terjadi kesemrawutan. Kalau memang induk masih ada, dimungkinkan kita kembali induk, kembalikan saja ke induk. Percuma nanti kalau misalkan kita ditempatkan sudah tua-tua mengorbankan keluarga. Katanya Mendikbud ingin mengangkat harkat martabat ekonomi keluarga, tapi di sisi lain kita mengorbankan jelas tidak mungkin. Itu aja Bapak, terima kasih. Itu aja. Terima kasih Pak. Sedikit begini, ini kawan-kawan saya pikir udah ingin juga menyampaikan pendapat. Kita semua sudah dengar lah ya. Sudah, nanti kan ada tertulis ya. Maaf, karena kalau saya buka nanti yang belakang lagi minta lagi. Tidak apa-apa. Dari mana? Ya sebentar ya. Karena tadi saya bilang sampai 2:30. Saya maksimalkan sampai jam 3. Tapi giliran ini kawan-kawan yang menyampaikan.
Setuju ya? Saya naikin sampai jam 3 ya. Kita sudah mendengar semua dan tentu kita turut prihatin ya. Pasti sedih, pasti juga ada rasa tidak nyaman. Kami pun juga merasa tidak ada yang bisa membuat sebuah penilaian terhadap apa yang sudah kita perbuat. Kompetensi kita mengajar, atau juga kayak Bang Andreas, sudah belasan tahun dari politisi, mungkin kalau ikut tes komputer belum tentu lulus. Belum tentu. Kenapa? Karena mungkin ada hal-hal yang kita tidak menguasai tes komputer. Ya, bukan berarti bahwa terus Bang Andreas menjadi tidak kompeten, tidak. Saya harus menyampaikan sebelum kepada anggota, kami di Komisi 10 ini juga sudah agak rudet, bahasa Sunda terudet ya, dengan permasalahan yang ada, maka kami kemudian menyampaikan ini harus kita berbicara lintas komisi. Dan kita semua sudah kita tawarkan pada kawan-kawan, kita harus angkat ini menjadi pansus. Ya. Saya sendiri tanggal 19 Agustus atas persetujuan daripada teman-teman sudah menulis surat kepada pimpinan DPR untuk membuat rapat gabungan bersama ya dengan Komisi 2, Komisi 8, 9, dan 10. Yang intinya adalah kami merasa, dan 11 Kementerian Keuangan. Karena rapat gabungan itu penting dilaksanakan karena satu program seleksi 1 juta guru P3K yang diterbitkan Kemendikbud pada akhir tahun 2020 sampai saat ini masih menyisakan masalah terkait anggaran dan formasi guru dan tenaga kependidikan. Yang kedua, kebijakan seleksi guru P3K merupakan kebijakan lintas kementerian lembaga, maka permasalahan yang ditimbulkan tidak dapat hanya ditangani oleh Kemendikbudristek. Untuk itu diperlukan pembahasan dengan kementerian lembaga terkait Panselnas seleksi P3K, yaitu Kemenpan RB, Kemenkeu RI, Kemendagri RI, dan BKN RI. Yang ketiga, rapat kerja gabungan diperlukan agar terjadi percepatan penyelesaian permasalahan guru P3K yang telah lulus seleksi dan mengantisipasi seleksi guru P3K tahun 2023. Sehubungan dengan hal itu, kami minta persetujuan Saudara Ketua DPR agar Komisi 10 dapat melaksanakan rapat gabungan dimaksud. Ini tanda tangan saya. Lalu kemudian kami juga melakukan komunikasi lobby-lobby dengan pimpinan DPR dari Komisi 2. Karena Komisi 2 ini membawai Kemenpan RB, Kemendagri, termasuk juga Panselnas. Juga dengan pimpinan Komisi 9, 8 itu urusan keagamaan, ya, 9 urusan tenaga kesehatan, 4 urusan penyuluh pertanian dan sebagainya, peternakan dan lain-lain. Lalu kemudian juga nanti ada masuk lagi yang lainnya. Dan pimpinan Komisi 2 sudah menulis surat kepada kepada pimpinan DPR RI. Bersama ini kami sampaikan dengan hormat menindaklanjuti hasil pertemuan informal antara pimpinan Komisi 2 DPR RI dengan pimpinan Komisi 4, pimpinan Komisi 8, pimpinan Komisi 9, dan pimpinan Komisi 10 DPR RI yang kebetulan saya hadir. Karena ini adalah follow up dari apa yang sudah kita lakukan ya. Yang dilaksanakan tanggal 23 Agustus 2022 membicarakan permasalahan dan langkah penyelesaian tenaga honorer secara menyeluruh. Telah disepakati bahwa pimpinan Komisi 2 DPR RI bersama para pimpinan Komisi 4, 8, 9, dan 10 akan melakukan pertemuan konsultasi dengan pimpinan DPR RI. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan pimpinan DPR RI untuk dapat mengagendakan pertemuan sebagaimana dimaksud. Jadi ini dikirim oleh Dr. Haji Ahmad Doli Kurnia Tanjung, Komisi 2. Nah, saat ini tentu kita masih menunggu, karena kalau pansus, itu harus yang mimpin pimpinan DPR. Karena beda lintas. Jadi apa yang disampaikan Bapak dan Ibu, memang harus kita selesaikan melalui pansus. Tapi dimulai dari kami audiensi dengan pimpinan DPR. Sampai saat ini, update terakhir yang saya dapat, kami belum dapat jadwal untuk bertemu dengan pimpinan DPR. Jadi mohon Bapak dan Ibu, semangatnya kita sama. Semangatnya kita ingin melakukan mengurai benang kusut ya dalam carut marut ini, tapi tidak bisa hanya Komisi 10. Itu sebabnya apa yang Bapak Ibu sampaikan tadi akan mendorong kami untuk mempush dan lebih giat lagi. Tapi saat ini bolanya tentu kita minta waktu pimpinan DPR untuk memimpin rapat gabungan. Ini pandangan dari saya. Saya persilakan kawan-kawan untuk memberikan tambahan.